Perkenalkan, nama saya Martufa Nasir S dengan NIM 21650072. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Supply Chain Management. Yang pertama yaitu strategi pada supply chain. Strategi supply chain mencakup perencanaan dan implementasi langkah-langkah untuk mengoptimalkan rantai pasok dan memastikan ketersediaan produk, mengelola permintaan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian perancangan produk baru dalam perancangan SCM atau biasa dikenal dengan supply chain management. Perancangan produk baru dalam manajemen rantai pasok melibatkan integrasi proses perancangan produk dengan elemen-elemen rantai pasok. Ini mencakup koordinasi antara tim perancang, manajemen produksi, dan mitra rantai pasok. Kemudian konfigurasi supply chain. Konfigurasi jaringan supply chain melibatkan penentuan struktur hubungan antara elemen-elemen dalam rantai pasok, termaksud keputusan tentang lokasi pabrik, gudang, dan pusat distribusi serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Contohnya yaitu yang pertama pabrik pusat ke gudang operasional ke pemasok utama ke sistem informasi terintegrasi, kemudian sistem informasi terintegrasi ke transportasi efisien, kemudian transportasi efisien ke kemitraan dengan pihak ketiga, kemudian kemitraan dengan pihak ketiga ke pusat layanan pelanggaran. Kemudian pengelolaan permintaan dan perancangan produksi. Pengelolaan permintaan dan perancangan produksi dalam rantai pasok melibatkan perencanaan dan koordinasi yang cermat. Pengelolaan permintaan fokus pada memahami dan merespon kebutuhan pelanggan, sementara perancang produksi menekankan efisiensi dan ketersediaan produksi. Mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan pada supply chain melibatkan pemantauan, pengendalian, dan stok, mengoptimalkan stok barang di seluruh rantai pasok. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya persediaan sambil memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi ketersediaan produk permintaan pelanggan. Kemudian manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas pengadaan barang dan jasa dari pemasok internal. Kemudian manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pergerakan barang dan produsen ke konsumen. Kemudian distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi dalam rantai pasok menyebabkan bullwhip effect, dinamakan fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan, dapat dibesarkan secara berurutan saat bergerak ke atas rantai pasok. Distorsi informasi terjadi karena ketidakpastian dan keterlambatan dalam menyampaikan informasi. Kemudian pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain melibatkan evaluasi aktivitas dan efisiensi seluruh proses rantai pasok. Indikator kerja seperti lead time, tingkat layanan pelanggan, biaya logistik, dan produktivitas digunakan untuk menilai kinerja. Teknologi informasi dan manajemen rantai pasok. Teknologi informasi dan manajemen rantai pasok melibatkan penerapan alat sistem untuk meningkatkan koordinasi efisien dalam operasi rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global melibatkan koordinasi kompleks dari aktivitas produk, transportasi, dan distribusi di tingkat nasional. Manajemen rantai pasok global yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, responstabilitas, dan daya saing perusahaan di pasar internasional. Baik, itu saya penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam kesempatan